Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Hendra Ulia dengan NIM 2210951017 dari kelompok 36 dengan praktikum sistem kendali. Nah, di sini saya akan membahas tentang modul 2 di praktikum sistem kendali. Langsung saja. Nah, jadi di sistem kendali ada diagram blok. Diagram blok itu diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Nah, di diagram blok ini terbagi juga menjadi 4, yaitu sinyal, subsistem, summing point, branch, dan branch point. Nah, untuk sinyal, itu tuh adalah garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Untuk subsistem itu tuh blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Summing point itu adalah titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Nah, terakhir yaitu branch point itu tuh titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Nah, ini adalah bentuk diagram blok sistem kendali. Di sini ada inputnya. Di input ini kita bisa mendapatkan garis sinyal dan ini adalah summing point atau penjumlahan. Dan di sini ada garis sinyal lagi. Ini juga garis sinyal. Nah, yang ini kita dapat menyebutnya dengan subsistem. Ini juga subsistem. Nah, untuk branch point ini adalah percabangan dan ini adalah outputnya. Juga disebut dengan sinyal. Ini sinyal, sinyal, garis sinyal. Dan ini subsistem. Dan ini branch point atau percabangan. Ini summing point atau penjumlahan. Nah, selanjutnya adapun hubungan diagram blok ini yaitu hubungan diagram blok dengan hubungan seri di mana inputnya dan outputnya dari blok diagram di atas diketahui bahwa X2S, X2 dalam kurung S ini, yang ini, sama dengan X1S dikali G1, itu persamaan 1. Dan untuk S3, kita dapatkan X2S dikali G2S. Nah, itu untuk persamaan 2. Nah, selanjutnya kita dapat substitusi persamaan 1 ke 2 dan jadi seperti ini. X3S sama dengan X1S kali G1S dikali G2S. Nah, ada juga hubungan diagram blok ini dengan hubungan paralel, di mana hubungan paralel ini kita mempunyai dua persamaan juga. Yang pertama, X2S kita dapat di sini. X2S itu sama dengan X1S dikali G1S. Ini. Lalu untuk X3S, kita dapat X1S dikali G2S. Karena ini ada percabangan. Jadi ini bisa kali juga ya, karena dia arahnya sama. Lalu jumpa di penjumlahan. Lalu inilah persamaan persamaan blok diagramnya, ada dua persamaan. Nah, pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan sehingga X4S sama dengan X2S dikurang X3S. Jadi X4S sama dengan X1S dalam kurung G1S dikurang G2S. Nah, selanjutnya kita masuk ke modifikasi diagram blok, di mana yang pertama yaitu terdapat pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, ini adalah sebelumnya dan ini adalah setelahnya. Nah, kita dapat rumus X1 dikali G dikali A sama dengan X1. Nah, A sama dengan 1 per G. Nah, yang kedua kita mempunyai pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, jadi ini setelah sistem dan ini sebelum sistem. Kita dapat dengan persamaan X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Jadi A sama dengan G. Nah, yang kedua kita hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama modifikasi diagram blok. Nah, kita dapat pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, ini adalah sebelum sistem kita dapat persamaannya yaitu X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali G, itu tuh dalam bentuk semuanya. Nah, lalu kita dapat X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G, itu tuh kita kali silang. Nah, untuk setelah sistemnya, kita dapat persamaan X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Nah, kita gabungkan dari yang sebelum dan sesudahnya, kita dapat X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A, G sama dengan A.
Nah, yang keempat yaitu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, ini adalah setelah dan ini sebelum. Nah, dari setelah itu kita dapat persamaannya yaitu X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Dan yang sebelum sistem kita dapat X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Jadi itu tuh G itu dalam keseluruhan. Jadi kita bisa kali silang. Jadi kita dapat X setelah sistem dan sebelum sistem kita gabungkan. Jadi X1 dikurang X2 dikali A dikali G, X1, X2 sama A-nya dalam kurung. Nah, sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Lalu X1 kali G dikurang X2 kali AG sama dengan X1 kali G dikurang X2. Nah, X2 kali A kali G itu tuh sama dengan X2 dan A sama dengan 1 per G. Selanjutnya kita masuk ke sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Nah, untuk sistem kendali lingkar terbuka, sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Itu tuh penjelasan pada sistem kendali lingkar terbuka. Nah, kita dapatkan diagram bloknya seperti ini dan fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan GS. Untuk keluaran sistemnya, CS sama dengan GS dikali RS. Nah, yang kedua, sistem kendali lingkar tertutup itu tuh adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Jadi lingkar tertutup ini adalah kebalikan dari lingkar terbuka ya. Ini adalah blok diagramnya. Lalu fungsi alihnya kita mendapat tiga persamaan yaitu CS sama dengan ES dikali GS itu persamaan 1. Untuk persamaan 2 ES sama dengan RS dikurang BS persamaan 2. BS sama dengan CS dikali HS itu persamaan 3. Nah, selanjutnya kita dapat substitusikan persamaan 3 dan persamaan 2 menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Nah, itu untuk persamaan 4. Nah, setelah itu, substitusi persamaan 4 itu kita dapat substitusikan ke persamaan 1. Akan menjadi CS sama dengan dalam kurung RS dikurang CS kali HS dikali GS. Nah, lalu kita dapat kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS kali GS dikurang CS kali HS kali GS. Selanjutnya, kita dapat memindahkan CS, HS, dan GS ke ruas kanan menjadi CS tambah CS kali HS kali GS sama dengan RS kali GS. Nah, kita dapat keluarkan nilai CS tersebut. Sehingga kita dapat persamaan CS dalam kurung 1 tambah GS kali HS sama dengan RS kali GS. Nah, lalu kita dapat pindahkan RS tersebut ke ruas kiri dan 1 tambah GS HS ke ruas kanan menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Nah, lalu kita dapat perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, dalam sistem lingkar terbuka itu, dia itu sistem kendalinya itu kurang stabil dan teliti, lebih mudah dibuat, dan tidak ada umpan balik, sehingga dia murah. Nah, sistem lingkar tertutup itu kebalikannya pada terbuka, yaitu lebih stabil dan teliti. Namun dia lebih susah dibuat dan terdapat umpan balik, seperti yang dijelaskan terlebih dahulu, dan harganya juga mahal. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengendalian PID. Itu tuh adalah controller PID digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Nah, contohnya itu yang pertama yaitu mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Nah, yang kedua yaitu contohnya meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Nah, yang pertama, pengendali proporsional. Nah, pengendali proporsional ini artinya yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan input. Nah, ini adalah bentuk blok diagramnya. Nah, dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT kurang KP dikali ET. Nah, dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Nah, ada juga karakteristik nih dalam pengendali proporsional ini. Yang pertama yaitu jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Nah, apabila jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rise time akan semakin singkat. Kebalikannya ya, dengan diperkecil dan diperbesar. Nah, yang ketiga ada jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot dan osilasi terlihat jelas. Nah, yang keempat yaitu karakteristiknya itu nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian. Jadi kita bisa mengatur kecil, besar, ya seperti itu sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Tidak dapat menghilangkannya ya.
Nah, lalu yang kedua ada pengendali integral, di mana pengendali integral ini adalah jenis kontrol menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Nah, begini bentuk blok diagram dari sistem pengendali integral tersebut. Nah, dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan ini. Yaitu persamaannya adalah UT sama dengan KI integral T ke 0 ET dt. Nah, dalam domain Laplace kita dapat menuliskan persamaannya itu menjadi US per ES sama dengan KI per S. Nah, lanjut kita masuk ke pengendali integral karakteristiknya tadi. Yang pertama yaitu keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda. Sehingga dalam jeda tersebut pengontrol integral cenderung memperlambat responnya. Nah, ketika sinyal ASS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Misalnya nilainya 2, jadi nilai itu akan tetap bertahan di nilai 2 itu. Nah, jika sinyal ASS tidak nol, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ASS dan nilai KI tersebut. Yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan oscillasi. Nah, lanjut kita masuk ke pengendali derivatif yang artinya adalah jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, ini bentuk blok diagramnya, dan pengendali derivatif itu akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan ini. UT per ET sama dengan KD DET per DT. Nah, dalam domain Laplace kita dapat menuliskannya US per ES sama dengan KDS. Nah, ini ada juga nih karakteristik dalam pengendali derivatif ini. Yang pertama yaitu pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan inputnya. Nah, jadi jika tidak ada perubahan input, dia tidak akan menghasilkan outputnya. Nah, yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahuluinya. Ingat ya, suatu karakter untuk mendahului. Sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Nah, yang terakhir yaitu dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Nah, kita masuk masih ke pengendali derivatif. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem. Nah, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak perlu digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Nah, yang keempat kita masuk ke pengendali proporsional integral, di mana dia itu adalah jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa ada perubahan input. Nah, berikut adalah blok diagramnya, dan berdasarkan gambar di atas kita mendapatkan persamaan yaitu UT sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI integral T ke 0 ET dt. Nah, dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral, kita dapat menulisnya dengan domain Laplace US per ES sama dengan KP 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP 1 tambah TIS per TIS. Lanjut kita masuk ke karakteristik proporsional integral. Yang pertama adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Nah, yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0. Saya ulangi, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Nah, yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Jadi, nilai errornya tidak dapat dihilangkan di proporsional integral ini. Makanya responnya tuh lebih lambat. Nah, yang keempat, nilai overshoot-nya tinggi. Hmm. Nah, P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nah, nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error.
Nah, jika Kp besar pada Ki, maka steady state error-nya tidak dapat dihilangkan. Lanjut kita masuk ke pengendali proporsional derivatif, di mana jenis kontrol ini untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional, dan ini adalah blok diagramnya. Nah, dari gambar di atas kita mendapatkan persamaan UT sama dengan KP kali ET tambah KP T kali TD dalam kurung DET per DT. Nah, dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif, nah kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk domain Laplace dan ditulis dengan US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Lanjut kita masuk ke karakteristiknya. Yaitu yang pertama respon sistem sangat cepat, overshoot rendah, kerja dari differential controller saat nilai errornya berubah. Lanjut kita masuk ke proporsional integral derivatif. Nah, jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Jadi ada proporsional, ada integralnya, dan ada derivatifnya. Nah, ini adalah blok diagramnya, bentuk blok diagramnya, dan dari gambar di atas kita mendapatkan persamaan UT sama dengan KP kali ET tambah KP per TI, integral T ke 0, ET dt ditambah KP kali TD dalam kurung DE T per dt. Ini sama ya persamaannya, cuma digabung proporsional, integral, dan derivatifnya. Nah, dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace, kita dapat menulisnya dengan US per TS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TITDS kuadrat per TIS. Nah, untuk karakteristiknya, dia ini dapat memperbaiki respons transien, menghilangkan nilai error steady state, dan mengurangi overshoot. Nah, ini adalah bentuk pengendali PID-nya, yaitu respon loop tertutup pada proporsional integral derivatif. Ini adalah respon loop tertutupnya. Nah, untuk rise time dalam proporsional dia itu menurunkan, dalam overshoot dia meningkatkan. Dalam setting time dia perubahan kecil dan steady state error pada proporsional dia menurunkan atau mengurangi. Nah, dalam integral rise time-nya menurunkan, overshoot-nya meningkatkan, dan setting time-nya meningkatkan, sedangkan di steady state error pada integral itu tuh mengeliminasi. Nah, dalam derivatifnya rise time itu perubahan kecil, overshoot-nya menurunkan, settling time-nya menurunkan sama dengan overshoot, dan steady state error-nya itu perubahan kecil. Nah, lalu kita masuk ke parameter tanggapan peralihan PID, yaitu yang pertama yaitu ada time constant atau dengan apa? Dengan lambang TC, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Nah, untuk rise time atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Nah, yang ketiga yaitu settling time atau TS, di mana waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2%, atau bisa juga 0,5% di sekitar nilai akhir. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat yaitu delay time atau TD. Di mana waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima yaitu maksimum persen overshoot atau MP, di mana nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state yaitu persen MP sama dengan CTP dikurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Nah, lanjut kita masuk ke time peak atau TP, di mana waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, kita masuk ke metode penalaan atau tuning PID. Yang pertama yaitu metode trial dan error, di mana metode trial dan error ini dalam tuning PID atau proporsional integral dan derivatif adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Nah, yang kedua kita masuk ke metode Ziegler-Nichols, di mana metode Ziegler-Nichols ini adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode ini, tuning ini dilakukan dengan eksperimen di mana eksperimen ini adalah asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimal atau MP sebesar 25% terhadap masukan step. Nah, yang ketiga yaitu ada metode Cohen-Kohn.
Cohen-Kuhn, di mana Cohen-Kuhn ini merupakan pengembangan metode Turing PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode Cohen-Kuhn adalah versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols. Nah, metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa Cohen-Kuhn memberikan waktu naik yang lebih cepat. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.